Puji nama Tuhan, selamat pagi, selamat datang bagi tempat ini. Shalom, shalom, shalom saudara kasih dalam Tuhan. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan luar biasa pagi hari ini menjelang siang. Karena Tuhan masih pelihara kita, Tuhan masih berikan kita kesehatan dan kekuatan, hingga bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, bersama dengan umatnya, kita ada di tempat ini. Satu hal yang mau kita lakukan, tiada yang lain selain hanya memuji Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai sukacita kita bahwa Tuhan kita, Allah mengasihi kita sekalian. Saya mengajak kita bersama-sama tundukkan hati dan jiwa kita di hadapan Tuhan. Segenap keberadaan kita, kita mau persembahkan kepadanya. Sebab lebih dari segala-galanya, Yesus lebih berharga dari apapun. Dalam hadiratnya jiwa kita tenang. Betapa kau Allah yang setia dan mulia Bapa dalam hidup kami. Tiada pernah berkesudahan kasih dan setiamu dari hari ke hari. Engkau Tuhan yang telah menuntun langkah kami, memberkati kami sampai detik ini Bapa. Tanpa sesuatu apapun yang kami alami dalam hari-hari ini, bahkan sampai detik ini, terbukti kami sehat karena pemeliharaan Tuhan. Kami ada karena anugerah-Mu yang begitu luar biasa. Terima kasih buat kesetiaan-Mu di sepanjang hari-hari kami Tuhan. Terima kasih buat rahmat setia Tuhan yang mengalir bagi hidup kami. Kau telah menentukan kami Bapa. Kau telah memilih kami untuk kami selalu memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih buat kesempatan pada siang hari ini. Terima kasih buat waktu yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Terima kasih buat segala berkat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami mau lebih lagi memuji Engkau di tempat ini Bapa. Layakan setiap pribadi, kuduskan setiap pribadi. Apapun yang kami perbuat siang hari ini, biarlah itu menjadi hormat kemuliaan nama Tuhan. Urapi secara khusus tim Praise and Worship. Biar setiap kami bersama-sama membawa umat-Mu masuk dalam hadirat Tuhan lagi-lagi. Urapan yang baru, minyak yang baru, sukacita daripada Allah tercurah bagi setiap kami. Dimulai penerima tamu sampai semua yang ambil bagian dalam pelayanan pada siang ini Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Ini hati kami, ini jiwa kami, segenap keberadaan kami. Kami persembahkan hanya kepada Tuhan. Kami siap menyembah, sebab Kau Bapa yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Dan kami akan buka ibadah ini. Haleluya. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Mari nyanyikan kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Bahwa Dia tunjukkan kasih dan setianya bagi kita. Dia Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Mari bersama-sama. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Katakan lebih dari harta. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau
setiap kita beribadah dengan sukacita kepada Tuhan. Sebab karena kasih setianya kita hidup hari ini. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dia lebih dari segala-galanya. Kasih setianya bagi setiap kita doa-doa. Dia menyediakan segala hal yang kita perlu. Haleluya. Kau mulia, dulu sekarang. Mari angkat tanganmu, katakan, Kau tunjukkan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan, Kau setia, Bapa, Kau setia. Kau Bapa yang setia, Kaulah Bapakku yang setia. Kau tunjukkan kasih anugerah-Mu, Kau tunjukkan kasih anugerah-Mu dalam hidupku. Kami memuji, kami menyembah, kami angkat hati kami menyembah Kau. Haleluya, haleluya. Sesungguh setiamu Tuhan, adil dan benar jalanmu, ajaiblah karya-Mu, kekuatan-Mu dalam hidupku. Hanya Kau yang layak disembah, hanya Kau yang layak dipuji. Segala kemuliaan bagi yang Maha Esa. Kau Tuhan Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan buat kekudusan-Mu. Sebab Kau Tuhan Allah yang kudus dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa yang baik. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Dalam nama Yesus. Kau Allah yang ku
Kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja. Kita memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Kau Allah yang kudus Tuhan. Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang mulia. Allah yang kudus Tuhan. Indahkan suci-Mu, kami lagi dengan segenap hati katakan Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Kita kan suci-Mu, kami hanya Kau yang layak kami puja. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Nama-Mu yang kudus dan termulia. Kami mau lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Menyuruhkan nama Yesus di tempat ini. Sebab nama-Mu yang menyelamatkan kami. Tidak satu nama di bawah kolong langit ini Bapa yang mampu menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Dengan ucapan syukur kami bersuka cita lebih lagi. Memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya, sama-sama katakan. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Semua bersuka cita pagi ini. Haleluya, salam sehati, pandang kiri dan kananmu. Katakan bahwa kita sehati karena Tuhan mempersatukan kita. Kita mau lebih bersuka cita karena barang siapa yang berseru kepada Yesus, dia akan diselamatkan. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari serukan nama Tuhan di tempat ini. Panggil nama Tuhan yang menyelamatkan kita. Sebab Dia Tuhan yang maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja, Dia tak tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala
Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala. Mari serukan namanya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia. Lagi, mari serukan nama Yesus. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus, Yesus, di atas segala nama. Dialah Yesus, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Yesus, kau nama di atas segala nama. Yang berseru kepadamu diselamatkan. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Jangan pernah berhenti berseru kepada Tuhan. Jangan pernah lalai berseru kepada Tuhan. Sebab saat kita berseru kepada namanya, mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Lebih lagi kita akan mempersiapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, kami akan bacakan beberapa pengumuman kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan sekaligus kita boleh mempersiapkan persembahan kita. Kita mau bawa yang terbaik kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Hampir mendekati penghujung tahun. Mengakhiri di tahun ini kita masih ada di pelihara Tuhan. Sekalipun di tengah-tengah pandemi yang sampai hari ini belum kelihatannya selesai. Tapi kita percaya bahwa Tuhan dapat menyelesaikan segala sesuatu bagi kita dengan anugerahnya. Amin. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah mendapatkan atau menerima amplop persembahan gereja, baik itu persembahan Natal, kita boleh berikan kepada Tuhan lewat gerejanya sesuai dengan iman kita untuk segala keperluan kebutuhan gereja setempat di tempat ini. Dan juga untuk tanggal 15 November, ibadah raya, ibadah pertama dan ibadah ketiga, sekalian kita akan dilayani oleh gembala sidang kita. Kita berdoa supaya gembala kita diberkati Tuhan dan setiap umat Tuhan juga boleh diberkati lewat pemberitaan firman Tuhan di tempat ini. Dan ibadah-ibadah streaming tetap kita masih lakukan. Maupun ibadah sekolah minggu, ibadah komsel dan juga doa pengerja kita laksanakan secara streaming. Kami harapkan jemaat Tuhan, para pelayan Tuhan kita boleh bersama-sama mengikutinya. Dengan demikian kita bertumbuh dalam kuasa firman Tuhan. Dan setiap janji-janji iman kita, biarlah kita bawa dengan sukacita. Dan pada saat ini kita akan membawa persembahan kita yang pertama dan kedua sekaligus. Dan kami minta kepada para pelayan Tuhan untuk maju ke depan. Mari kita tundukkan hati kita kembali di hadapan Tuhan. Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah.
dahulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. Selama kami menyembah Engkau Tuhan, mujizat ada dalam hidup kami. Sekalipun kesulitan tantangan menghadang langkah kami. Namun kami percaya di saat kami menyembah kepada Yesus, ada jalan keluar yang Tuhan berikan kepada kami. Ada mujizat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami percaya kami melihat mujizat-Mu hari ke hari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sebagai ucapan syukur kami pada siang hari, kami bawa persembahan kami kepada. Seberapapun nilai nominal yang kami dapat berikan saat ini Tuhan, terimalah sebagai persembahan. Baik janji iman kami, persembahan sukarela, persembahan persepuluh, persembahan khusus. Kami hanya persembahkan kepada Tuhan. Jauh lebih daripada itu Bapa, urapi setiap hati kami. Untuk kami mengerti, memahami firman-Mu. Dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Bapak Pendeta Muhammad Yasin, urapi dengan kuasa-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bawa persembahan kami dan kami terima firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Kita bawa persembahan kita dengan satu pujian. Bahwa ada mujizat setiap hari bagi kita. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Kita mau katakan dari awal, tiada berubah, tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Mari kita terus menyembah Tuhan. Siaja sama-sama kita berdiri di hadapannya naikkan pujian ini. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semua, katakan sekali lagi, tiada berubah, tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Kami mengundang kepada hamba-Nya Bapak Pendeta Muhammad Yasin yang melayani firman Tuhan. Ku melihat ada mujizat selama ku menyembah. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama
Haleluya Yesus, haleluya. Kami bangga ya Tuhan memiliki Allah seperti-Mu ya Yesus. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang ajaib dan heran ya Tuhan. Kasih-Mu yang tidak pernah berhenti selalu baru kami nikmati setiap saat, setiap waktu ya Tuhan. Terima kasih atas semua kebaikan Tuhan. Sehingga pada saat ini kami bisa beribadah ini semua karena kemurahan Tuhan. Kau pakai hamba-Mu untuk menyampaikan suara hati-Mu. Amin. Sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu ketika firman ditaburkan. Ada kuasa Tuhan yang dahsyat. Ada kuasa Tuhan yang luar biasa yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada pertobatan terjadi ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan. Amin. Silakan duduk. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Pada kesempatan siang hari ini ibadah yang kedua saya bersyukur kepada Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini, pada menjelang siang hari ini, Tuhan masih memberikan kesehatan yang luar biasa kepada kita. Sehingga kita bisa beribadah kedua. Ada pepatah mengatakan maka tak kenal tak sayang, maka tak kenal tak cinta. Betul? Nama saya Pendeta Yosua Muhammad Yasin. Saya berasal dari Citayam, Bogor. Dan saya tinggal di Semarang. Saya pelayanan bukan di gereja, tapi saya pelayanan di pondok pesantren. Bingung deh. Ya, tolong diperlihatkan saya punya foto pelayanan saya di pesantren. Ya. Bisa diperlihatkan. Saya pelayanan ke pesantren sama ke masjid. Nah, ini keluarga besar saya. Keluarga besar saya dari istri saya, dulu istri saya penyanyi qosidahan. Magadir, Magadir, ya syafi'ana, Magadir. Itu istri saya penyanyi qosidah. Sekarang puji Tuhan, keluarga saya dari pihak istri semua sudah terima Yesus. Amin. Ini keluarga saya, makanya ada sebagian yang belum terima. Tapi mereka kalau Natal, mereka datang, ini acara Natal. Mereka datang kalau Natal. Kadang-kadang Idul Fitri juga saya kumpul. Terus foto saya lagi tampilkan. Terus, nah ini saya pelayanan di kalangan panti asuhan. Ya, orang-orang yang jompo dan sebagainya, saya di situ pelayanan saya. Terus, nah ini Natal Islam dan Kristen. Setiap tahun saya memperingati Natal Islam dan Kristen dihadiri orang-orang Islam dan tokoh agama Islam. Dulu mereka anti Natal, mereka anti tepuk tangan, sekarang puji Tuhan mereka tepuk tangan buat Natal. Amin. Kenapa kok bisa saya masuk di sini? Awalnya mereka benci dengan saya. Benci sekali dengan saya sampai saya dianiaya. Sampai gereja ditimpukin, disambitin sama mereka. Tapi saya nggak pernah balas, saya cukup dengan doa. Nah, suatu ketika Tuhan izinkan di kampung itu kekeringan air sama sekali kering. Sawah kering, ladang semua kering. Tapi air gereja di sumur nggak kering saudara. Dahsyat. Dan ini ustadznya nih, yang ini, dia bilang sama saya, Pak Pendeta kok gereja nggak keringan air? Saya bilang puji Tuhan nggak kering, saya bilang. Saya minta numpang ember sembahyang 1 ember aja, oh silakan saya bilang. Nah dari situlah ustadz-ustadz air sumur gereja dialirkan ke masjid. Air sumur gereja dialirkan ke musola, untuk apa? Untuk air hudu. Saya bilang sama ustadz-ustadznya, kalau memang ini air gereja disalurkan ke musola, ke masjid, dengan satu syarat kami jangan diganggu untuk ibadah. Akhirnya mereka memperbolehkan kami ibadah pada saat itu di bulan November, kami lagi siap-siap mau Natal saudara. Mau menjelang Natal kami rapi-rapi dekorasi, ustadznya tanya, Pak ini acara apa? Ulang tahun, saya bilang. Siapa? Pak Pendeta Lono? Tidak, ulang tahun Tuhan saya bilang. Natal nanti Pak. Oh boleh saya datang? Oh silahkan, saya pikir yang datang 1 orang saudara. Ternyata 1 masjid yang datang saudara. Bayangin saudara. Ini ustadz ini umumin, setiap masjid musola besok ada Natal di gereja Bapak Yosua katanya.
Diharap orang masjid datang. Saya kan kalau Natal biasa cuma jemaat doangan 20 udah. Ini Natal sampai ratusan saudara. Makanya tiap tahun kami Natal itu kadang-kadang konsumsi 500. Bahkan masih kurang saudara. Saya nggak bikin proposal. Saya punya jemaat ada tim doa cukup dengan doa. Nanti Tuhan gerakin siapapun tergerak saudara. Kenapa? Saya Natal kadang-kadang maaf kata, itu panitia 2. Yang satu panitia dari Islam, yang satu panitia dari Kristen. Dahsyat apa enggak? Dahsyat. Makanya tiap tahun itu saya membagikan bingkisan kepada para ustadz, kepada jemaat yang kurang mampu, saya bagikan. Kalau ustadz saya bagikan kebanyakan apa? Sarung, sajadah, kopiah, kadang-kadang Al-Quran saya bagikan saudara. Nah kalau Natal kami enggak masak yang haram, enggak. Kenapa? Karena hadir para ustadz, makan di gereja sama-sama. Tapi kadang-kadang ada ustadz yang nyolong, Pak, nggak ada yang haram. Dulu waktu saya masih jadi guru agama Islam, babi itu haram. Sekarang alhamdulillah halal, saudara. Dulu kalau lihat anjing takut dijilat sama anjing haram. Sebelum anjing jilat duluan, saya duluan jilat dia. Haleluya. Ya, ini foto Natal para ustadz, saudara ya. Terus, nah ini dia ustadznya setiap tahun gak boleh ganti sambutan. Selalu dia sebelum innalillah. Selalu dia sambutan terus dia. Pokoknya Pak Pendeta jangan lupa cantumkan saya sambutan. Jadi setiap tahun sambutannya itu sampai apal saya saudara. Setiap tahun itu sambutannya. Ucapin Natal itu lagi kalimatnya. Sampai cuma Pak gantilah sambutan. Tapi dia yang mau saya bilang. Kok kalau seandainya dia nggak sambutan, wah repot saya nantinya. Oke, tiap tahun sambutan sebelumnya. Puji Tuhan keluarganya dia ini saudara, dari anak dan cucunya sekarang sudah menjadi pemain musik di gereja. Amin. Iya, anak dan cucunya sekarang jadi main musik di gereja. Makanya kampung itu puji Tuhan, semenjak saya ada di situ, Tuhan sertai kampung itu sekarang 80% Nasrani. Amin. 80% semuanya bertobat terima Yesus. Makanya kampung itu kalau ada orang datang tanya, jangan macam-macam kamu di sini ya, katanya bilang. Itu diancam sama tokoh agamanya. Jadi setiap Natal dan Paskah selalu kami bersama. Saudara. Bahkan panitia Paskah, panitia Natal kami libatkan orang-orang Islam. Bahkan kalau kami Natal, maaf kata, kalau nggak muat di gereja, itu pakai TV di masjid saudara. Bayangin. Di masjid bukan Allahu Akbar tapi haleluya. Di masjid pada pasang pohon halal terus. Nah ini Ustadz salah satu laskar jihad yang terima Yesus, haleluya, amin. Saya pelayanan itu gerakan bawah tanah, artinya pelayanan ke pondok-pondok pesantren. Orang bilang katanya, ngapain sih kamu pelayanan ke pesantren gak ada uangnya? Saya bilang memang betul gak ada uangnya, tapi Yesus yang bayar saya, amin. Karena saya cari jiwa buat Tuhan, saya bilang. Dan ini laskar jihad sekarang puji Tuhan sudah terima Yesus terus. Nah ini waktu kami di Papua, puji Tuhan, orang Papua banyak pada saat itu masuk Islam dari Kristen, dan saya ke sana puji Tuhan, kembalikan iman mereka lagi sampai sekarang puji Tuhan saudara. Dan sekarang tinggal NTT, saya belum ke sana, rencana dalam waktu dekat saya mau ke NTT. Kenapa? Saya dengar NTT banyak juga orang-orang yang masuk Islam. Terus, ya, lagi nggak sih? Nah ini dia, kami Natal seperti ini saudara. Meriah Natal. Seperti orang hajatan. Jadi ini semua panitianya yang jilbab semua, ini mereka atur semua. Dari sound system, dari kursi, kenapa? Karena kebanyakan jemaatnya apa? Orang-orang muslim, 80% muslim masuk Kristen. Jadi Natal semua pakai peci, pakai kopiah, pakai jilbab. Ini namanya Kampung Dusun Dukoh Bawen. Nah ini dia. Saudara, nanti rencana tanggal 20 yang khotbah Natal rekan saya, Pendeta Cornelius. Tanggal 20 kami Natal Islam dan Kristen. Saya minta hambanya, teman saya, Pendeta Cornelius yang sering khotbah di YouTube. Terus, nah ini dia tuh. Natal seperti ini yang jilbaban hadir semua luar biasa, haleluya, amin. Ini sambutan tokoh-tokoh agama Islam. Semua Natal pakai jilbab, bayangin saudara. Mereka pada pasang lilin pohon Natal. Terus, nah ini saya di masjid menyampaikan kabar kebenaran, haleluya, amin.
menyampaikan kabar keselamatan, dan sebelah saya puji Tuhan baju merah bertobat, saudara. Saya menyampaikan kabar kebenaran, kabar keselamatan di masjid. Saya bilang, Yesus adalah Tuhan, saya bilang. Saya gak takut mati, saudara. Padahal teman saya ikut saya kabur duluan, saudara. Ini terus, nah ini dia saya baptis, saudara. Ya, saya baptis di tong, saudara, dalam keadaan darurat, ya. Ya terpaksa saya baptis. Kenapa? Kalau saya masuk di dua-duanya di bak ini nggak bisa keluar nantinya. Kenapa? Lihat perut saya, saudara, perut saya gedut kan. Coba kalau saya masuk nggak bisa keluar nantinya. Karena dalam keadaan darurat, dalam nama Yesus sudah di bak mandi aja udah, saya bilang. Di bak buat cuci piring. Terus, saya masih di masjid. Nah ini ustadz-ustadz yang sudah bertobat. Ustadz-ustadz yang belajar Alkitab Injil, saudara. Belum lama saya masuk YouTube, ada sekitar 300 lebih santri dari Ustadz Bustomi bertobat, saudara. Puji Tuhan, amin. Makanya kadang-kadang hampir 500 lebih Alkitab saya kirim ke mereka. Baru 200, haleluya, amin. Di sini ada, nanti saya kirim ke Daniel ya. Ada di sini nih, di handphone sini, saya nggak sempat saya kirim. Ada beberapa ustadz yang saya baptis, ada beberapa ustadz yang bertobat terima Yesus, saudara. Saya perlihatkan dulu ya, di sini nanti dikira bohong saya lagi, saudara. Ya, ada beberapa tokoh agama Islam yang puji Tuhan, ini deh, ini baca ke depan, kalau Danielnya. Ini SMS Ustaz Bustomi, sebanyak 75 santri bertobat terima Yesus. Oke. Dari mana Pak bacanya Pak? Ini terpenggal kalimatnya. Ini terpenggal kalimatnya ini. Dari mana saya baca? Oke. Pendeta Yosua Muhammad Yasin yang adalah baptis saya dan istri dan 3 anak saya, bahwa Bapak Pendeta Yosua Muhammad Yasin telah menunjukkan jalan yang lurus kepada saya dan istri dan anak saya. Saya masih mengajar di pondok pesantren Madura. Pakaian saya Muslim, tapi hati saya kepada Tuhan Yesus. Mohon Pak Pendeta Yosua Muhammad Yasin jika berkenan bisa kirim Alkitab Injil untuk saya dan istri serta anak saya sekalian untuk santri saya sebanyak 75 orang. Mohon kesediaan Pak Pendeta Yosua Muhammad Yasin untuk kirim Alkitab Injil. Terima kasih dari Ustadz Bustomi. Saya baptis 75 santri dari pagi sampai sore, saudara. Cuman berhenti makan doang, baptis lagi. Udah pulang baptis, pas angin 3 hari meriang. Kenapa di kolam baptisan gak berhenti-berhenti, dalam nama Yesus udah sampai saya lelah. Tapi saya gak asal, tapi namanya dikerja di dalam Tuhan, upahnya besar di surga, haleluya, amin. 75 santri, saudara. Setiap bulan sekali belajar di rumah Alkitab Injil dari kejadian sampai dengan waktu.
Sekarang udah meninggal saudara. Udah meninggal suaminya, tetap istrinya setia ke gereja. Bahkan rencana anaknya yang pulang dari pesantren, dialog ada beberapa jam dengan saya saudara. Dia bilang, Pak Pendeta nanti saya pulang pesantren tolong baptis saya, luar biasa. Anaknya dari istri nomor 2. Ini semua kemurahan Tuhan, kalau bukan kemurahan Tuhan saya nggak bisa saudara. Terus ada lagi, nah ini dia, ini juga tokoh agama Islam, yang sekarang puji Tuhan mereka kalau ibadah, ini warungnya Pak Haji, tiap juga ada pertemuan ibadah orang-orang Islam. Saya punya persekutuan namanya Murtadin, ya. Jadi orang-orang dari belum percaya Yesus, mereka sudah percaya Yesus. Dan ini dia, ini semua sudah kenal Tuhan, luar biasa. Terus, nah ini Ustadz namanya Ustadz Lukman, sekarang puji Tuhan, sudah terima Yesus, sering saya ajak ke gereja kesaksian, tapi sekarang sekolah Alkitab saudara. Terus, ini Natal Islam dan Kristen. Kami kalau Natal Islam Kristen mereka datang hadir semua. Mereka tepuk tangan, nyanyi lagu haleluya. Saya katakan, maaf kata, ada orang Islam mengatakan ucapan Natal itu haram, kafir. Dari mana dalilnya, dari mana Al-Qur'annya? Sedangkan 19 Maryam ayat 33 dikatakan, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku. Jadi Natal itu bukan hanya untuk orang Kristen, saya rasakan. Tapi untuk semua kalau kita kaji dalam Al-Qur'annya. Tapi karena waktunya sedikit saya nggak bisa kaji, ya. Saya nggak bisa jelaskan. Terus, nah ini dia. Ini orang Islam baru kenal Tuhan, puji Tuhan berapa jam kami dialog dan langsung dibaptis terus. Nah, ini istirahat para ustadz belajar firman Tuhan, ini Alkitabnya lihat. Peci ini ditinggalin karena makan siang saudara. Kalau makan siang peci dilepas. Terus, ya, habis ya. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, saya bertobat kenal Tuhan tahun 2000 saudara. Tahun 2000 saya kenal Tuhan, saya bekas mantan seorang guru agama Islam. Yang dibesarkan di lingkungan keluarga muslim. Ayah saya seorang kiai, ibu saya seorang ustazah, dan paman saya seorang kiai, dan saya anak tunggal, anak satu-satunya dari istri nomor 5 saudara. Bayangin, ayah saya punya istri 5. Kenapa? Karena kalau masih satu belum sunnah Rasul katanya. Nah saya dibesarkan dari keluarga muslim, dari usia 6 tahun orang tua saya sudah masukkan saya di sekolah madrasah ibtidaiyah. Madrasah tamat, saya masuk lagi sanawiyah. Sanawiyah tamat, saya masuk lagi aliyah. Sampai saya belajar di pondok-pondok pesantren. Dan akhirnya saya menjadi seorang guru madrasah. Di salah satu madrasah pesantren Al-Hidayah yang ada di Kampung Kelapa Citayam. Nah tahun 1999 saya benci dengan kekristenan. Dengan dalil apa? Inna dinna indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang paling sempurna di sisi Allah yaitu agama Islam. Inilah ayat ini yang membuat saya benci dengan Kristen. Bahkan saya ingin mengislamkan beberapa pendeta, ingin mengislamkan beberapa anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena guru saya bilang kalau kamu bisa ngislamin orang kafir, orang Kristen satu orang bisa masuk Islam itu 70 pahala, 70 bidadari. Bayangin, satu orang Kristen saya bisa Islamkan, itu 70 pahala, 70 bidadari saya punya. Nah sekarang kalau ini masuk Islam semua berapa bidadari saya punya? Coba. Bayangin saudara, makanya saya berusaha ingin mengislamkan pendeta. Nggak berhasil, apa yang saya lakukan? Pembakaran gereja. Akhir tahun 1999 saya bakar gereja yang ada di Kampung Lio Citayam, yang ada di Kampung Citayam, yang ada di Bojonggede. Saya bakar 3 buah gereja. Kenapa? Karena saat saya ingin mengislamkan pendeta nggak berhasil. Saya berpikir dengan adanya saya membakar gereja akan ada orang Kristen masuk Islam. Saya tunggu 1 hari, 2 hari, sampai 1 bulan kok nggak ada. Ada apa? Saya survei gereja yang saya bakar. Ketika saya survei gereja yang saya bakar itu orang Kristen maaf kata. Saya berpikir orang Kristen edan kali ya. Kok gereja dibakar kok nyanyi-nyanyi. Ternyata di balik pujian itu mereka mungkin berdoa, Tuhan kau bakar hati orang yang membakar gereja. Dan ini salah satu korban doa saudara. Haleluya, amin. Salah satu korban doa saudara.
Yang dulu babi haram, sekarang alhamdulillah halal, saudara. Dulu kalau lihat anjing takut dijilat sama anjing haram. Sekarang sebelum anjing jilat saya dulu, anjing jilat dia, saudara. Makanya jadi hamba Tuhan tuh luar biasa, amin. Kemana-mana pakai jas, mau punya duit, tetap aja pakai jas, haleluya, amin. Penampilannya keren, saudara. Saya maaf kata dulu jadi ustadz, saya nggak pernah nikmatin yang namanya naik pesawat, betul. Jadi pendeta diundang naik pesawat, bingung saya, saudara. Pertama naik pesawat tuh zamannya pesawat Jatayu Airlines, tahu ya. Saya diundang naik pesawat, saudara. Saya bingung gimana cara naiknya, saya bilang. Akhirnya apa? Saya naiklah pesawat, saya taruh tas saya, bilang, Pak ada bagasi? Ada, udah. Saya naik pesawat lah, udah saya pikirkan turun pesawat, bagasi di kolong pesawat. Saya ke kolong pesawat, saudara. Saya pikir bagasi saya ada di pesawat, saya lihat ke kolong pesawat, mana tas saya? Tugas, Pak ngapain Pak ke kolong pesawat Pak? Nyari tas saya, katanya di bagasi pesawat. Bukan di sini Pak, nanti ada di lobi sana Pak. Bayangin saya naik pesawat, itu saya pakai sabuk pengaman, saudara. Itu saya nggak bisa bukanya, saudara. Saya nggak, semua penumpang udah pada turun, tinggal saya seorang diri. Datang pramugari, Pak kok nggak turun? Saya bilang, sabuknya rusak, saya bilang. Padahal nggak rusak, karena saya nggak bisa buka sabuk pengamannya, saudara. Itu mau kencing saya tahan, saudara, betul. Dan akhirnya apa? Saya itu dijemput, Pak, mari Pak, Bapak nginep di hotel. Nah yang namanya guru agama Islam nggak pernah masuk hotel, saudara. Dulu paling tidur di masjid, kalau nggak di surau, di musola kalau tidur. Ini jadi pendeta tidur di hotel. Udah gitu dikasih kunci kartu, ya saya marah-marah. Saya minta kunci bukan minta kartu katanya. Pak itu kuncinya, nanti ada tembok ditempelin katanya. Jadi setiap kamar tembok nggak terbuka-buka itu pintu, saudara. Loh, katanya tiap tembok kan ditempelin, kok nggak terbuka-buka pintunya? Sekali terbuka kamar orang terbuka, saudara. Saya dimarahin. Nah Pak, buka pintu saya. Enggak Pak, saya mau cari kamar saya. Kata ini kartu ditempelin di tembok dekat kamar. Ya sana. Pas dekat nomor kamar saya tempelin di tembok, nggak terbuka-buka pintu. Saya turun lagi. Kenapa turun lagi Pak? Pak, ini nggak bisa buka pintu Pak. Langsung ditempelin. Hai Pak, saya anterin. Sudah lama ke hotel belum Pak? Sering ke hotel Pak? Oh sering saya bilang, padahal saya belum pernah. Oh sering saya bilang, padahal saya belum pernah ke hotel. Udah sering. Langsung ditempelin, udah Pak terbuka silakan. Lah terbuka saya ditinggal, kamar gelap banget. Lah ini mana takralnya, saya bilang. Pak lampunya mana? Itu pakai kartu Pak, udah. Cekrek, oh nyala ya sudah. Masuk hotel saya nggak langsung tidur, saya berpikir, Tuhan tempat tidur hotel ini rapihnya luar biasa. Jadi gitu bersih, rapih. Saudara. Kalau saya tidurin nggak mungkin saya bisa ngerapin seperti ini. Langsung saya buka jas, saya cuma ambil bantal, saya tidur di ubin, saudara. Itu saya. Nggak mau tidur di kasur yang di hotel itu. Takut nggak bisa ngerapiinnya. Dan mau mandi besok pagi, mau mandi saya bingung. Nggak ada ember, nggak ada gayung. Saya bilang ini hotel macam apa, saya bilang nggak ada ember, nggak ada gayung. Saya pencet yang warna merah, panasnya luar biasa. Saya bilang gimana mandinya, saya bilang air apa? Saya coba itu WC ada besi kecil, saya buka airnya bersih. Ya udah saya gosok gigi pakai air yang ada di WC, udah. Itu saya pertama saya jadi pendeta, saudara. Saya cuci muka pakai air yang ada di WC, udah. Habis cuci muka saya bersihin lagi tuh kamar mandi, saya pel lagi, takut dimarahin. Kenapa? Pertama jadi guru agama Islam kan gak pernah masuk hotel. Jadi pendeta masuk hotel, saudara. Udah, itu telepon berbunyi saya gak angkat. Saya pikir bukan buat saya. Berdering, tring. Berisik amat sih. Udah langsung office bonek. Pak, saya telepon Bapak kok gak diangkat. Saya pikir bukan buat saya bilang. Udah Bapak ditunggu di lobi. Saya turun lantai paling bawah toko parkir, saudara. Tempat parkir. Yang jemput bilang, Pak, Bapak di mana Pak? Pak, saya di lobi. Nah ini saya banyak mobil-mobil, Pak. Bapak di mana Pak? Tolong Bapak naik satu lantai lagi. Saya daripada saya nggak bisa takut nyasar naik lift, saudara. Saya naik tangga ngos-ngosan, saudara. Pak, sebelum Bapak hot, mari kita sarapan, Pak. Maaf kata, saudara. Saya nggak pernah masuk restoran jadi guru agama Islam. Jadi pendeta masuk restoran, saudara. Diajak makan di KFC. Wah. Silakan Pak cuci tangan. Ada bundaran. Saya pikir itu air. Langsung saya kantongin, saudara.
Itu pertama saya masuk restoran. Saya pikir tempat cuci tangan, kok keluarnya saus, langsung saya kantongin begini. Udah, makanlah saya. Mau khotbah panasnya luar biasa, saudara. Itu saya pertama masuk restoran. Tapi sekarang luar biasa, masuk restoran mana aja oke, haleluya, amin. Jadi saya bertobat, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, itu bukan karena orang Kristen. Karena saya benci dengan kekristenan. Saya bertobat karena Tuhan yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Firman-Nya mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Saya dikasih mimpi oleh Tuhan, saudara. Ketika habis sholat Isya, saya tidur. Dan ketika biasanya saya kalau habis sholat Isya tidur di atas jam 12 malam saya baru tidur. Kenapa? Persiapan ngajar ngaji. Ngajar ngaji, nahus sorob, ngajar ngaji tajwid. Saya tidur di atas jam 12 malam. Nah pada saat itu kondisi tubuh saya nggak enak badan. Habis sholat Isya saya tidur, Tuhan kasih mimpi kepada saya. Apa mimpinya? Di dalam mimpi tersebut, saudara, ada cahaya sinar yang merangi tubuh saya. Dan cahaya itu suara yang sangat lembut, dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah ketika saya mimpi ayat ini saudara, saya dihantui terus. Mau ngaji selalu terngiang-ngiang telinga saya. Mau sholat teringat ayat itu. Sampai saya tanya kepada paman saya seorang kiai, Mamang abdi mau tanya non atau Yasin. Begini Mang, saya pernah dikasih mimpi. Di dalam mimpi tersebut ada cahaya sinar yang merangi tubuh saya. Dan cahaya dengan suara yang sangat lembut, dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Apa artinya ini, Mang? Coba kamu cari di Al-Quran. Saya buka Al-Quran yang jumlahnya 6.666 ayat. Itu angka apa? Anti, makanya saya bilang sama umat Islam, Al-Quran itu ayat setan. Mereka marah enggak? Tapi saya punya bukti. Buktinya mana? Orang kalau ke dukun dikasih ayat apa? Jampe-jampe ayat apa? Ayat Al-Quran. Enggak ada dukun jampe-jampe pakai Alkitab, saudara. Oh gampang ya, kalau pengen kaya Daniel, baca kitab Mazmur ya amalin. Ada enggak dukun gitu? Enggak ada, saudara. Justru banyak kan dukun pakai apa? Pakai Al-Quran. Saya bilang makanya Al-Quran itu ayat setan, ada ayat jin. Ayat mengundang jin ada. Ayat setan, contohnya apa? Banyak orang-orang Islam, taruhlah ayat kursi supaya setan jangan lari. Setan gak takut dengan ayat, setan takut sama siapa? Sama Tuhan, betul kan? Setan takutnya sama Tuhan, saudara walaupun ada setan taruh Alkitab, takut apa enggak dia? Enggak, setan ini Alkitab, enggak takut dia. Takutnya sama siapa? Pribadi saudara dengan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan takut. Coba kalau ada setan, kasih Alkitab. Setan kabur dosa, enggak kabur dia. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, dan ada apa? Saya tanya kepada paman saya. Saya cari di Al-Quran yang jumlahnya 6.666 ayat. Saya minta waktu sampai 10:30 Bu ya. Haleluya, enggak apa-apa ya. Sampai jam 12 enggak apa-apa ya. Amin. Sampai jam 2, amin. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ada apa? Saya buka Al-Quran yang jumlahnya 6.660 ayat, enggak ketemu saudara. Saya bilang, paman enggak ketemu ayat ini. Akhirnya paman saya bilang, pergi ke guru ngaji kamu. Saya pergi ke guru ngaji saya, singkat cerita ya. Saya pergi ke guru ngaji saya saudara. Saya tanya tentang mimpi yang saya alami. Bilang, Abah, saya pernah dikasih mimpi. Mimpi ini saudara, begini Abah, di dalam mimpi tersebut ada cahaya sinar yang merangi tubuh saya. Dan cahaya itu suara yang sangat lembut, dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Langsung guru ngaji saya bilang gini, Yasin, ini menggasal lagi ngimpi dari setan katanya. Sekarang kamu ke pasar beli kembang 7 rupa. Saya pikir buat apa kembang 7 rupa, Pak? Ya udah pergi ke pasar. Zaman dulu kan zamannya pager, tau pager ya? Belum ada handphone namanya Motorola yang gede. Jadi kalau nyambit anjing itu benjol anjing saudara. Handphone gede banget, Motorola segini saudara. Itu orang punya handphone bangga dulu betul.
Orang belum tentu bisa beli handphone zaman dulu, betul? Iya, zaman mau handphone Motorola yang gede sama handphone Nokia pisang. Itu saya punya handphone Motorola pada saat itu, pager juga punya. Itu pager bunyi titit-titit, Yasin jangan lupa beli minyak nyong-nyong katanya. 3 botol beli minyak nyong-nyong. Saya pikir ini buat apaan, udahlah. Karena disuruh guru ngaji saya, Abah ini kembang 7 rupanya dan ini minyak nyong-nyongnya. Ulah kemana-mana nanti Abah panggil. Itu guru ngaji saya kasih mantra-mantra di kamar mandi. Yasin sini kak dia berendam di bak mandi. Mandi dengan kembang 7 rupa. Mandi dikasih minyak nyong-nyong saudara. Saya pikir matinya belum udah ngerasain minyaknya. Dan akhirnya apa? Saya mandi, kalik-kalik pulang. Insya Allah nggak akan dihantu lagi. Ketika saya pulang bukannya hilang malah menjadi jadi. Kumaha atuh abah, ini kok bukannya malah hilang malah menjadi jadi, kumaha atuh abah. Guru ngaji saya Yasin, abah juga nggak tahu, biasanya orang yang datang ku abah manjur ilmunya. Tapi ini kok setan apa katanya. Udahlah sekarang gini aja, sholat istihoro, minta petunjuk kuncung Gusti Allah. Istihoro itu beda dengan sholat tahajud. Saya bangun jam 2 malam, saya sholat. Allahu Akbar. Saya baca surah Al-Fatihah 7 ayat. Makanya umat muslim ini, maaf kata saudara, mereka masih minta jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukkanlah aku ke jalan yang lurus. Attahiyatu mubarakatu salawatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum. Tengok kanan enggak ada jalan yang lurus. Tengok kiri enggak ada jalan yang ada teman-temannya. Betul enggak? Gitu. Langsung wah. Minta jalan yang lurus padahal sudah ada oleh siapa? Yesus. Makanya Yohanes 14 dikatakan apa? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kenapa Yesus berani mengatakan aku? Karena dia pribadinya tuh Tuhan. Kalau dia bukan Tuhan, dia berani gak mengatakan aku? Muhammad gak bisa menyelamatkan saudara. Makanya banyak ustadz-ustadz bertobat, saya bilang, Nabi Muhammad tidak bisa menyelamatkan. Loh dari mana Pak Pendeta? 48 Al-Fatihah 2. Agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya dan menunjukimu ke jalan yang lurus. Bayangin, Nabi Muhammad sampai saat ini tidak bisa menyelamatkan pribadinya. Agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang. Kira-kira masih berdosa sampai saat ini? Masih. Makanya umatnya berdoa buat Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah sampaikan salam sejahtera buat Nabi Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Buat keluarga Nabi Muhammad. Lah buat saya mana? Alkitab dengan tegas mengatakan mengaku dengan mulutmu, dengan senap hatimu, maka kau gak pakai kata insya Allah, betul? Gak pakai kata mudah-mudahan, betul gak? Saya belum pernah mendengar pendeta, pulanglah insya Allah engkau diberkati, ada gak? Keselamatan pasti tidak pakai kata insya Allah. Makanya kita bersyukur Tuhan sudah memberikan keselamatan yang kekal. Pegang Yesus dengan erat. Jangan tinggalkan Yesus, saudara. Pegang dia dengan erat, saudara. Jangan sampai tinggalkan Yesus, saudara. Dan ada apa? Saya tanya itu kepada paman saya. Akhirnya saya sholat istihoro. Ketika saya sholat istihoro, Tuhan kasih mimpi yang kedua kepada saya. Apa mimpi yang kedua? Di dalam mimpi yang kedua, saya bertemu dengan seorang yang wajahnya bersih dan bercahaya, berjubah putih sambil bawa domba dan tongkat. Dengan suara yang sangat lembut, hai anakku, jika engkau menemukan ayat itu, engkau harus ikut aku dan pikul salib. Saya bingung kok dalam bulan-bulan ini kok saya mimpi yang aneh-aneh.
Yang satu aja belum kejawab, ini kok udah ada lagi. Dan akhirnya apa? Mimpi ini terjawab nyata dua-duanya oleh saya. Yang pertama ketika saya mendapat undangan untuk menyampaikan ceramah agama Islam. Saya kan pakai baju kumis atau baju kumis ya. Baju yang langsung dan pakai udeng-udeng di sini. Saya berangkat dulu, saya waktu jadi guru agama Islam, maaf kata, santri saya kalau cium tangan bulak-balik sama saya. Makanya saya pakai minyak wangi banyak di sini. Sekarang jadi pendeta boro-boro bulak-balik. Halo Pak Pendeta, halo juga. Dulu jadi Ustadz dibulak-balik cium tangan lah Pak, ngarepin barokah dan karomahnya. Ya tangan saya makanya penuh dengan minyak wangi dulu, walaupun habis makan ikan asin kasih minyak wangi, cium tangan bulak-balik. Itu santri saya. Akhirnya saya berangkat untuk menyampaikan ceramah agama Islam di Sawangan, saudara. Karena firman Tuhan mengatakan bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. La haula wa la quwata illa billah. Tahu artinya? Tanya Ibu Keisha ya. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, akhirnya apa? Saya berangkat. Nah ketika saya berangkat dalam perjalanan Tuhan izinkan, maaf kata, saya pengen buang hajat besar. Saya tanya sama santri saya, berhenti ini mobil sebentar, cari rumah penduduk ini yang ada WC. Santri saya turun, di rumah penduduk itu enggak ada WC, yang ada jamban. Pak Ustadz, ente ayah WC yang ada jamban. Saya bilang, Masya Allah, saya bilang. Kalau saya maaf kata, buang hajat di jamban, itu kan nongkrong kelihatan umum, ini mesti dibuka semua. Dan kalau dibuka semua kan nanti kayak Tarsan dong nantinya. Masa Tarsan pakai udeng-udeng, saya bilang. Tarsan dari Arab dong nantinya. Dan akhirnya apa saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, saya turun dari mobil pribadi saya tengok kanan, tengok kiri, ada rumah nubager, rumah yang mewah. Saya panggil santri saya, Kak Dia sini, ayah naon atau ini Kak Dia sini. Itu ada rumah nubager, masa kamu lewatin? Ustadz, tadi saya nggak lihat. Aduh, antar Ustadz. Di rumah tersebut saya ngucapin kalimat Assalamualaikum. 3 kali saya ngucapin Assalamualaikum. Nggak dijawab-jawab saudara. Ini saking mulusnya, saya gedor yang pintu yang punya rumah keluar. Ada apa-apa gedor-gedor rumah saya kan ada belnya, tinggal pencet. Ya saya mana tahu ada belnya, saya bilang. Udahlah tutup poin aja Bu, saya izinkan saya numpang buang hajat besar. Kalau ibu ada WC, oh ada Pak, silakan masuk Pak. Saya mau buka sepatu Pak, jangan buka sepatu Pak. Rumah saya bukannya masjid. Saya buang hajat besar, saya pengen pamit kepada yang punya rumah, ingin ngucapin kalimat terima kasih. Saya lihat ada pembantu lagi ngepel, saya tanya, mana ibu yang tadi? Oh ibu ada di ruangan tengah Pak, Bapak masuk aja ke ruangan tengah. Saya masuk ke ruangan tengah saudara, ibu itu lagi baca koran. Saya ingin ngucapin kalimat terima kasih. Sebelum ucapan itu keluar dari lidah bibir saya melihat gambar yang sedang bawa domba dan tongkat. Saya kaget, Masya Allah. Ini kan gambar yang ada dalam mimpi saya. Loh kenapa ada di rumah ini? Langsung saya bilang, Bu, sebelum saya pamit saya mau tanya, ini foto siapa, apa ini foto saudara ibu? Bilang, Pak maaf, ini bukan saudara saya tapi ini melebihi daripada saudara saya. Siapa? Ini Tuhan saya Pak, Tuhan Yesus. Saya bilang, Masya Allah. Ibu orang Kristen ya? Kalau toh ibu orang Kristen Bu, saya nggak jadi buang hajat Bu. Langsung ibu itu rangkul saya, Pak, Tuhan berkati Bapak ya Pak, Tuhan pakai Bapak. Saya pikir pakai apanya Tuhan? Langsung saya pulang, saya nggak jadi ceramah. Saya berdoa dalam perjalanan, ya Allah jangan kau jadikan saya orang Kristen, amin amin, saya jadi Kristen, saya bilang. Karena Kristen masuk neraka, padahal yang masuk neraka itu mereka, saudara, betul. Ketika saya bertobat, saya kaji Al-Quran mengatakan, orang-orang yang beriman, kamu tidak dipandang beragama kalau kamu tidak beriman kepada Isa alaihissalam. Isa ibni Maryam marahula kalimatullah wal awalu wal akhiru. Dialah yang awal dan yang akhir. Ada kitab Wahyu. Wal awalu wal akhiru. Makanya Nabi Muhammad mengatakan, ya Allah dekatkan aku dengan Isa anak Maryam yang awal dan yang akhir. Itu perkataan Rasulullah. Ya Allah ampuni dosaku karena jiwaku ada di tangannya dan keselamatanku ada padanya. Isa ibni Maryam rohula kalimatullah. Isa anak Maryam rohula rohul kudus. Kalimatnya adalah firman Allah. Dialah yang awal dan yang akhir. Tepuk tangan buat Yesus. Dialah yang awal dan akhir. Makanya di Al-Quran ada. Di Al-Quran itu banyak sejarahnya Isa Al-Masih. Dia bisa membangkitin orang yang sudah mati, ada di Al-Quran, di Al-Maidah.
Jalan bawa roh juga ada. Yesus bisa menyembuhkan orang sakit. Sekarang saya tanya, kalau Yesus bukan Tuhan, bisa gak dia membangkitkan orang mati? Sekarang mujizatnya Muhammad ada apa enggak? Orang Islam saya bilang, ada gak mujizatnya Muhammad? Gak bisa nunjukkan, saudara. Muhammad gak pernah punya mujizat. Yang ada kebanyakan maksiat yang dia lakukan sama dia. Ini saya buka semua. Dan kalau seandainya Muhammad ada mujizat, gak mungkin dia punya istri lebih daripada satu, betul kan? Orang kalau mau nikah sama Nabi Muhammad dipaksa. Gua dapat wahyu dari Allah, lu nikah sama gua, aduh bahaya. Kalau anak muda pacaran kayak gitu bahaya, betul gak? Dapat firman dari Tuhan, kau nikah sama aku, aduh Tuhan. Repot, betul. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, dan akhirnya apa saudara? Saya pulang, saya berdoa, ya Allah, saya nggak mau jadi orang Kristen. Ya. Akhirnya apa? 1 bulan kemudian saudara, saya ini ada kerinduan ke gereja. Habis sholat subuh, habis ngaji bersama-sama dengan santri, ada kerinduan ke gereja, kan saya bingung saudara. Dan akhirnya apa? Saya cari gereja yang pertama saya datengin, gereja yang saya bakar saudara. Saya duduk di belakang, itu saya dengar lagu Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Habis lagu itu dinyanyikan, pendeta naik ke atas mimbar. Pendeta berkata kepada jemaatnya, mari kita buka Alkitab kita bangkit berdiri, kita baca bersama-sama. Apa yang dibaca? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya kaget, Masya Allah. Ini pendeta nggak salah baca Alkitab, saya bilang. Ini Alkitab yang dibaca pendeta ada ya yang pernah saya alami dalam mimpi saya. Saya pendeta khotbah, pendeta berkata, saya mengundang jemaat yang pertama kali hadir ke gereja, saya minta maju ke depan. Lalu, saya pikir, saya tengok kanan, tengok kiri, ada ibu, ayo Pak, maju Pak, maju Pak, maju Pak. Ya terpaksa saya maju, pakai peci, pakai sarung, saya maju saudara. Ketika saya maju, pendeta bilang, Anda berlutut. Kurang ajar ya pendeta. Ustadz suruh berlutut. Nah ketika saya berlutut saudara, saya ditumpangin tangan. Itu semua jemaat tumpang tangan, kan saya heran. Nah ketika tumpang tangan itu pendeta tak nyanyi. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Ini lagu pertama saya kenal Tuhan, betul. Saya kalau dengar lagu ini saya pengen nangis tuh. Itu pertama lagu saya kenal Tuhan. Mengalirlah di tempat ini. Itu lagu saya kalau dengar lagu itu walaupun nadanya saya pengen nangis. Kenapa? Karena itu lagu pertama saya kenal Tuhan. Saya ditumbangin tangan saudara. Saya teringat ketika saya bakar gereja. Saya teringat ingin mengislamkan pendeta. Langsung dipeluk itu sama pendeta. Dek, Tuhan berkati kamu, Tuhan pakai kamu. Berapa kali kalimat pakai? Dua orang. Ada oma-oma datang salaman. Dek, Tuhan berkati kamu, Tuhan pakai kamu. Berapa orang? 3 orang. Saudara. Yang namanya panggilan Tuhan tidak bisa sembunyi. Saudara. Walaupun sembunyi di lubang semut pun, tidak dia bisa mengelak. Saudara, betul. Ada orang tanya saya, Pak, ngapain Bapak jadi pendeta, mau cari kaya? Tidak. Saya jadi pendeta tidak mencari kekayaan. Betul. Bahkan maaf kata, waktu istri saya sakit kanker payudara stadium 3, saudara. Iman saya diuji. Masuk rumah sakit Elizabeth istri saya. Mertua saya pada saat itu masih muslim, yang laki sudah meninggal. Saya butuh uang 75 juta, saudara. Hari itu besok pagi mesti ada. Bayangin saudara, seorang hamba Tuhan baru pelayanan di desa itu, istri dicobai sakit kanker payudara stadium 3, besok operasi, belum ada BPJS, belum ada. Harus siapkan uang 75 juta besok pagi. Saya bilang sama mertua saya, Pak, anak Bapak sakit, saya butuh uang 75 juta. Oh boleh siap. Disiapin uang 75 juta sama surat. Suruh tanda tangan tinggalin Yesus. Langsung sobek. Maaf Pak, saya bilang. Saya tidak akan menggadaikan Yesus saya dengan uang 75 juta. Langsung saya bilang sama istri saya, Ma, uang itu sudah ada di tangan asalkan kita tinggalkan Yesus. Apa istri saya bilang, Pak, lebih baik aku mati kalau aku harus menerima uang itu. Langsung saya pegang tangan istri saya, anak saya masih kecil, masih 1 tahun saudara. Ada di tempat tidur, di bawah tempat tidur, istri saya dia tidur. Saya gandengan tangan, saya doa. Allah kuasa melakukan segala perkara, Allahku maha kuasa. Saya nyanyi lagu itu saudara, handphone berdering.
Shalom, ini Pak Yosua Muhammad Yasin ya. Pak, boleh saya minta nomor rekening Bapak, saya kasih. Saya berpikir orang pasti kasih 1 juta dan sebagainya. Dia bilang, Pak nanti 10 menit lagi saya telepon Bapak ya. Udah. Akhirnya apa? Dia kasih, Pak tolong dicek ya Pak. Dia nggak bilang nilainya. Langsung saya cek ke ATM, ternyata 80 juta Tuhan kirim saudara. Bayangin. Sampai saat ini orang itu belum pernah bertemu dengan saya. Kenapa? Habis kirim berkat handphone yang nggak pernah aktif sampai sekarang. Entah siapa, saya juga bingung. Sampai saat ini belum pernah aktif. Saya sampai berdoa sama Tuhan, temukan orang itu sama saya. Sampai sekarang belum pernah ketemu. Yang ngasih uang itu ketika istri di rumah sakit. Sampai sekarang belum pernah ketemu. Kenapa? Ketika dia habis transfer uang, handphonenya udah nggak aktif sampai sekarang. Mungkin malaikat Tuhan, saudara, betul kan? Mungkin malaikat Tuhan, makanya kita setia sama Tuhan, haleluya, amin. Di balik kita setia saudara, pergumulan apapun saudara, ada waktunya Tuhan yang Tuhan berikan. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, saya sambil firman Tuhan saudara. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, dan akhirnya apa saudara? Saya mulai terima Yesus. Namun ketika saya terima Yesus, saya harus mengalami penganiayaan oleh keluarga saya. Keluarga saya dicambuk, diikat seperti Tuhan Yesus, dan dicambukannya saudara. Saya dikucilkan, saya diusir, sempat menjadi seorang gelandangan, tidur emperan ke emperan. Tidur dari stasiun Cikini ke Gondang Dia. Menjadi seorang gelandangan, seorang ustadz, terima Tuhan Yesus. Harus mengalami menjadi seorang gelandangan. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada saya, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan dan disemurahkan bagimu. Saya cari sumber berkatnya, terus saya cari wajah Tuhan. Banyak gereja-gereja menolak saya pada saat itu saudara, karena mereka nggak berani. Saya bekas mantan seorang guru agama Islam, tapi sekarang puji Tuhan saudara. Tuhan pulihkan saya, haleluya, amin. Tuhan pulihkan saya saudara. Saya bisa melayani setiap hari Senin sama hari Jumat, saya melayani para pemulung anak jalanan. Ini ada fotonya, ada videonya. Setiap saya masak buat mereka 250, saya kadang buat tukang-tukang beca 20 nasi udus. Kenapa? Saya pernah pelayanan ke Solo naik beca saudara. Saya bayar uang 50 ribuan ke tukang beca. Dia tanya, Pak maaf gak ada kembaliannya Pak. Saya tanya, Pak kok gak ada kembaliannya? Padahal saya punya uang cuma 50 ribunya saudara. Saya diundang di gereja. Maaf Pak, 3 hari saya narik gak dapat uang Tuhan. Di situ hati saya menangis, Tuhan Pak, ya sudah Pak 50 ribunya buat Bapak. Saya bilang, nggak usah kembali. Sampai saya nggak bisa persembahan karena uang tinggal 50 ribunya. Dan disitulah saya bilang, Tuhan saya mau memberkati tukang beca setiap seminggu 2 kali. Ini ada videonya saudara. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Saya nggak tampilkan video ini, ada di handphone saya. Saya bagikan makan 250 nasi dus kepada tukang beca, pemulung dan lain sebagainya. Kenapa? Ketika kita memberi buat Tuhan, Tuhan tidak pernah hitung-hitungan akan kita, amin. Dan akhirnya Tuhan mulai pulihkan saya. Sekarang saya jadi luar biasa. Maka saya himbau kepada jemaat tempat ini, pertahankan Yesusmu, amin. Pertahankan Yesus kita sesuai dengan tema pada saat ini, pergumulan yang mengubah hidup saudara. Setiap anak-anak Tuhan saya katakan, hidupnya tidak pernah terlepas dari segala persoalan dan masalah, betul gak? Dari segala persoalan dan masalah, pasti ada dalam setiap pribadi anak-anak Tuhan. Namun ketika kita menghadapi persoalan yang luar biasa, lihat Yusuf. Begitu banyak ujian yang dia hadapi. Sampai fitnahan, sampai dia masuk penjara, tapi dia tetap setia kepada Tuhan. Dia nggak pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Dan begitu pun pribadi kita, jangan pernah tinggalkan Yesus. Jangan pernah tinggalkan Yesus. Saya buka satu ayat saudara. Saudara bisa buka Alkitab saudara. Saya buka satu ayat. Kita buka Lukas 16 ayat 10 saudara. Lukas 16 ayat yang ke-10 kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. 1 Korintus 10 ayat 13 ayat terakhir. 1 Korintus 10 ayat 13 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa.
yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai. Ia akan membiarkan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Katakan amin. Lihat saudara, apapun masalah kita, saudaraku yang dikasih tentang pergumulan yang kita hadapi, saya percaya ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Saya katakan pergumulan yang saat ini, maaf kata saudaraku yang dikasih Tuhan, saat ini banyak anak-anak Tuhan menjerit, banyak anak-anak Tuhan takut saudara. Kenapa? Dengan adanya virus seperti ini banyak usaha pada bangkrut, betul gak? Ibadah takut, usaha susah, tapi kita punya Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia pegang kita dengan tangan kanannya saudara. Kalau Yesus pegang kita dengan tangan kanannya, kita enggak perlu khawatir, amin. Yesus yang jamin keselamatan kita. Dia juga jamin segala kebutuhan kita. Dulu saya dihina sama mertua saya. Dihina sama saudara-saudara saya. Tapi sekarang saya puji Tuhan saudara. Saudara saya kalau udah apa-apa larinya ke saya. Betul larinya ke saya. Mau butuh biaya kuliah larinya ke saya. Padahal saya hamba Tuhan gak ada gaji saudara. Tapi mereka larinya semuanya ke saya. Dulu mereka menghina saya. Tapi sekarang luar biasa saudara. Amin. Saya bagaikan emas sama mereka. Ada apa om? Tolong dong om kirim buat bulanan ini. Oh iya. Tunggu 2 hari. Kenapa? Saya bilang 2 hari. Doa dulu sama Tuhan, betul kan? Iya. Kenapa saya punya BCA yang ada di atas, betul kan? Segala persoalan Tuhan akan memampukan kita asalkan kita setia kepada Tuhan, takut akan Tuhan. Amin. Di balik kita takut akan Tuhan, saya percaya ada berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Di balik kita takut akan Tuhan, ada berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Betul saudara. Orang yang takut akan Tuhan, saya katakan ada perlindungan yang sangat besar. Saya ngalamin mujizat Tuhan saudara. Waktu Tuhan kasih saya mobil, nih masih ada waktu 5 menit ya. Waktu Tuhan kasih saya mobil, saya tahun 91. Saya baru belajar nyetir mobil saudara. Ya, itu cuman bisa maju doang, mundur nggak bisa. Maju, saya cari jalan yang maju. Sekali mundur, nabrak tukang bakso saudara. Akhirnya apa? Saya jemput anak saya dalam keadaan hujan deras. Nah mobil saya ininya kan nggak bergerak saudara ya. Gelap. Anak saya di belakang, masih TK pada saat itu. Nah, saya jalan terus. Saya nggak tahu kalau di sana ada kontainer kencengnya luar biasa. Nabrak mobil jeget, mobil saya ditabrak. Saya mental keluar, anak saya mental keluar. Itu mobil kebakar, saudara. Bayangin kalau bukan pertolongan Tuhan, saudara. Mungkin saya sudah inna lillah wa inna ilaihi ngalamin, saudara, betul. Anak saya di sawah dan saya di parit. Bayangin saudara. Sedangkan anak saya kan di belakang. Tapi kok bisa mental keluar? Coba kalau bukan malaikat Tuhan, amin. Orang yang takut akan Tuhan, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Tuhan. Maka kita bersyukur pada saat ini dalam keadaan situasi kondisi yang saat ini kita masih bisa beribadah kepada Tuhan dalam pergumulan yang kita hadapi. Jangan pernah kita mundur dari hadapan Tuhan. Jangan kita tinggalkan Yesus saudara. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Ku Cintai Yesus selamanya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Makasih Yesus. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus Selamanya. Katakan ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti
haleluya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku, haleluya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, di akhir ibadah ini kita akan akhiri, kita akan pulang ke rumah kita masing-masing, saudara. Kita berdoa, mungkin saudara punya keluarga yang belum dimenangkan, belum diselamatkan. Kau katakan, Tuhan, aku rindu keluargaku diselamatkan ya Tuhan. Aku rindu suamiku mengenal Engkau lebih jauh lagi ya Tuhan. Aku rindu istri dan anak-anakku yang belum dijamah, Tuhan, jamah mereka ya Bapa. Agar ada keselamatan dalam rumah tanggaku ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, di akhir ibadah ini ya Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Mulai firman-Mu, biar firman ini merema dalam setiap pribadi lepas pribadi ya Bapa. Kami dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Ketika kami pulang ada damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Biar iman kami semakin lama semakin mantap bersama dengan Tuhan. Apapun kondisi yang saat ini sedang kami hadapi, kami tetap teguh beriman kepada Tuhan. Tuhan, Kau berkati jemaat-Mu yang hadir pada saat ini. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Amin. Kami juga berdoa buat hamba-Mu, Gembala Sidang, Bapak Pendeta Japar Marbun ya Bapak. Engkau memberkati dalam pelayanannya, kesehatannya bersama dengan keluarga, anak cucu, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, arahkan tangan kita saudara, angkat tangan kita. Di akhir ibadah ini ya Tuhan, Kau lihat Tuhan, sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing ya Bapa. Sertai dalam perjalanan kami, lindungi ya Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera dan sukacita Tuhan melimpah dalam setiap kehidupan pribadi anak-anak Tuhan. Diberkati Engkau dalam kehidupanmu. Amin. Diberkati dalam rumah tanggamu. Amin. Diberkati dalam pekerjaanmu. Amin. Diberkati anak-anakmu. Diberkati bisnis dan usahamu. Karena Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Berkat Tuhan hari ini sampai selama-lamanya kita akan terima. Amin. Katakan terima kasih. Bapak, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih. Puji syukur hanya bagimu. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Amin, ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.